Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Dan saya mau mengajak supaya saudara dan saya merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara, mungkin kita pernah membayangkan di dalam setiap kehidupan kita semua, seperti apa terakhir atau hari terakhir kehidupan kita semua. Seperti apa hari terakhir kehidupan saudara dan saya? Apa yang kalian lakukan jika kalian tahu bahwa besok adalah kesempatan terakhir untuk mengucapkan aku cinta padamu kepada keluarga saudara? Apa yang saudara akan lakukan? Kapan terakhir kali saudara memeluk anak-anak saudara? Atau kapan terakhir kali saudara berdoa? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita hidup seolah-olah waktu tidak akan pernah habis. Kita seolah-olah hidup di mana waktu seolah-olah tidak akan pernah habis. Padahal Alkitab berkata hidupmu seperti uap, sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua bahwa waktu sedang berjalan dan jam kehidupan kita terus berdetak. Apa yang akan kita lakukan sebelum jam kehidupan itu berhenti? Berhenti untuk selama-lamanya. Saudara, suatu hari seorang anak kecil datang kepada mamanya, "Mah, kapan kita akan main bersama lagi?" Lalu kemudian anak itu, Bapak Ibu Saudari, didapati mamanya menyampaikan kepada anaknya, "Nak, mama ini sibuk banget, lagi bekerja cari uang supaya kamu punya masa depan yang baik dan lain sebagainya. Nanti ya nak, kalau nanti mama sudah gak sibuk lagi." Dia sampaikan kepada anaknya. Tapi nanti itu tak pernah datang. Tapi nanti itu tidak pernah datang dalam kehidupan si anak itu. Sampai suatu pagi anak itu terbangun dan mendapati mamahnya sudah tiada. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berapa banyak nanti yang masih kita punya di dalam setiap hidup kita semua. Berapa banyak nanti, kata nanti yang masih kita punya dalam kehidupan kita semua. Nanti saja berdoa, nanti saja beribadah, nanti saja datang kepada Tuhan, nanti dan nanti. Saudara, berapa banyak janji kepada Tuhan, kepada keluarga, atau mungkin kepada diri sendiri yang kita tunda-tunda dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan menantang kita semua, perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Gunakanlah waktu yang ada. Di dalam Efesus 5 ayat 15-16. Bayangkan kalian sedang duduk di ruang tunggu dokter. Lalu kemudian masuk dengan wajah yang serius dan berkata, dokter itu berkata kepada kalian semua, "Bapak atau ibu hanya punya waktu 6 bulan lagi untuk hidup." Kalau dokter berkata seperti itu dalam setiap kehidupanmu, kira-kira apa yang akan kalian ubah? Kepada siapa kalian akan meminta maaf? Apa yang kalian prioritaskan dalam kehidupan kalian semua? Dan kenyataannya kita semua sedang menunggu janji dengan kematian. Semua kita sedang menunggu janji temu dengan kematian kita masing-masing. Hanya saja kita tidak tahu itu kapan. Alkitab memperingatkan, bersiaplah karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Matius 24 ayat 44. Hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dengan penuh makna sebelum waktu kita habis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, waktu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap saudara dan saya sebagai manusia. Namun waktu juga seperti uap yang sebentar muncul lalu lenyap. Setiap detik yang berlalu dalam setiap kehidupan saudara dan saya itu membawa kita semua semakin dekat kepada akhir hidup di dunia ini. Entah saat kematian kita tiba,
Entah pada nanti saat Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Tetapi pertanyaan penting bagi kita hari ini adalah bagaimana kita menggunakan sisa waktu yang Tuhan percayakan sebelum jam kehidupan kita semua berhenti berdentang. Yang pertama, Bapak Ibu Saudari, pahami di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku, ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, bahwa waktu adalah amanah dari Tuhan. Waktu adalah amanah dari Tuhan di dalam setiap kehidupan kita semua. Mazmur 90 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, faktanya di dalam Mazmur 90 itu ditulis ketika pemazmur menyadari betapa singkatnya hidup manusia di hadapan kekekalan Tuhan. Singkat sekali. Makanya pemazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, waktu bukan milik saudara, melainkan saudara itu diberikan kepada Tuhan, diberikan oleh Tuhan, maksud saya kepada saudara. Saudara hanya mengelola setiap waktu-waktu yang ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus memakai waktu untuk hal-hal yang bernilai kekal. Bukan sekedar untuk kesenangan sementara di dalam kehidupan saudara dan saya. Daripada saudara menghabiskan waktu untuk bergosip, untuk ngomongin orang, ya, untuk mencari hiburan duniawi, gunakanlah waktu-waktu saudara untuk berdoa. Gunakanlah waktu-waktu saudara untuk melayani sesama saudara, melayani Tuhan. Gunakanlah waktu-waktu saudara untuk membangun hubungan saudara dengan Tuhan, sehingga ketika nanti kita mati untuk selama-lamanya, kita nggak kaget. Kita nggak kaget, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa kita nggak kaget? Karena kita sudah mempersiapkan. Ini sama seperti anak yang tiba-tiba guru datang pada hari itu untuk memberikan ujian kepada mereka. Anak-anak yang belajar, Bapak Ibu Saudari, ini nggak kaget. Dia masih siap-siap saja. Mau ujian hari ini, mau besok, minggu depan, dia siap. Kenapa dia siap? Karena dia sudah belajar. Dia sudah belajar dengan rajin. Setiap hari yang dia pakai untuk belajar. Jadi dia nggak kaget kalau gurunya akan bilang, hari ini kita akan ujian. Saudara, hal yang sama dalam hidup saudara dan saya, kita nggak akan pernah kaget kalau saudara dan saya sudah terbiasa untuk melatih dirimu di dalam hadirat Tuhan. Makanya ketika kita menyembah, kita belajar merem. Kita menikmati setiap suasana yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, karena nanti ketika kita merem untuk selama-lamanya, saudara dan saya, saudara sudah bisa mengarahkan jiwa hatimu kepada Allah yang hidup. Dan saudara mengenal siapa yang menjemput saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari bangunlah hubungan saudara dengan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 itu ditulis oleh Musa di ayat yang pertama. Ini menggambarkan kontras antara kekekalan Allah. Karena disampaikan dari kekal sampai kekal, engkaulah Allah. Dan juga tentunya keterbatasan manusia. Jadi ada perbedaan antara kekekalan Allah dan keterbatasan manusia. Dikatakan usia kami 70 tahun di ayat yang ke-10. Saudara, kata hari-hari kami ya di dalam ayat 12 dalam bahasa Ibraninya adalah beyameinu. Beyameinu. Yang artinya Bapak Ibu Saudari, kata hari-hari kami merujuk kepada seluruh rentang hidup manusia. Seluruh rentang hidup manusia yang harus diisi dengan hikmat. Jadi setiap rentang hidupmu dalam kehidupan saudara dan saya harus diisi dengan hikmat yang berasal daripada Allah. Jadi kalau dikatakan hari-hari kami, itu rentang kehidupan manusia yang saudara perlu isi dengan hikmat, dengan hokmah, ya bahasa Ibraninya Bapak Ibu Saudari. Jadi makna menghitung hari
saudara, atau menghitung hari-hari kami. Bukan sekedar matematika waktu, tetapi saudari ada kesadaran akan tanggung jawab moral spiritual di setiap momen kehidupan saudara yang kalian punya. Karena ini adalah seruan untuk hidup intensional di hadapan Allah secara terus-menerus, supaya saudara punya hubungan intimasi, hubungan pribadi dengan Allah. Bukan hanya matematika saudara punya hidup 70 tahun. Bukan demikian Pak Bu. Tetapi kita disuruh hitung hari-hari kita semua. Saudara ada kesadaran, ada tanggung jawab moral baik juga spiritual dalam kehidupan saudara. Bahwa setiap momen dalam setiap hidup saudara, saudara hiduplah intens untuk mendekat selalu di dalam hadiratnya. Jadi yang pertama, waktu adalah amanah yang Tuhan berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena waktu adalah sumber daya non-renewable, Bapak Ibu Saudari. Non-renewable, Bapak Ibu Saudari ya. Waktu adalah sumber daya yang sekali berlalu, tetapi tidak bisa diulang. Renewable, ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kita tahu bahwa sekali waktunya lewat jam 7 pagi tadi, ya sudah gak bisa diulang. Ya sekarang jam berapa? Setengah 9. Jam 8 tadi nggak bisa diulang. Jadi sekali berlalu tidak bisa diulang. Itulah waktu di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas setiap waktu-waktu yang kita kelola dalam hidup saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Mari kita lihat audit waktu harian kita semua. Berapa persen saudara ibadah? Berapa persen saudara pelayanan? Berapa persen saudara bekerja, berbisnis? Berapa persen saudara punya waktu dengan keluarga saudara? Atau berapa persen saudara punya waktu untuk kesia-siaan, menghibur diri sendiri? Misalkan setiap hari rata-rata orang menghabiskan waktu 3-4 jam per hari untuk media sosial. Tetapi hanya 5 menit untuk merenungkan Alkitab dalam setiap hidup mereka. Saudara, evaluasi kembali apa prioritas kehidupanmu. Supaya saudara dan saya menggunakan alat-alat digital, baik handphone, komputer, laptop saudara. Gunakan alat digital untuk menebus waktu. Ya, untuk menebus waktu-waktumu yang lalu. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, hal ini mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, karena dunia ini penuh dengan kejahatan. Penuh dengan kejahatan Pak Bu. Orang bisa ngomong ya di dalam kamera, di dalam layar. Ketika ditanya di berita, gimana ini, iya aku gak akan korupsi, aku akan begini. Tapi di belakang layar Pak Bu, aduh, kelakuannya sama saja. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak memuliakan Allah. Saudara, gunakanlah alat digital yang kita punya semua. Saudara bisa gunakan aplikasi Alkitab. Saudara bisa gunakan setiap aplikasi untuk mengingatkan saudara punya jam-jam doa. Untuk apa? Untuk menebus waktu saudara yang lalu yang saudara gunakan secara sia-sia itu. Saudara, kalau saudara lihat Lot itu, ya Lot, saudaranya Abraham atau keponakannya Abraham, Bapak Ibu Saudari, dia membuang-buang waktu ketika malaikat bilang sama mereka, ya Lot dan keluarganya, untuk pergi dari Sodom. Tetapi dia berlambat-lambat, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Lot itu berlambat-lambat di dalam setiap kehidupannya. Ya, saya bacakan. Ketika malaikat memerintahkan dia untuk pergi, ya Bapak Ibu Saudari, dalam Kejadian 19 ayat 16 dikatakan, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Tapi saudara tahu ceritanya ya, istrinya menjadi apa Bapak Ibu Saudari? Menjadi tiang garam
Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Karena kecintaannya akan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jangan kita membuang-buang waktu saudara. Jangan saudara membuang waktu sampai saudara terlambat menyelamatkan diri saudara. Tuhan menghadirkan setiap peristiwa di dalam setiap kehidupan saudara untuk apa? Untuk saudara mengerti, memaknainya itu di dalam takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Untuk memaknai hidup di dalam takut akan Tuhan, ini yang pertama. Waktu adalah amanah ilahi, kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, bagaimana kita menggunakan sisa waktu yang Tuhan percayakan sebelum jam kehidupan kita berhenti berdentang. Yang kedua Bapak Ibu Saudari, tebuslah waktu yang terbuang. Tebuslah waktu yang terbuang. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saudara, di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Gunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat dan seterusnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita belajar, tebuslah waktu yang terbuang. Rasul Paulus menasihati jemaat Efesus untuk mereka hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata tebus waktu dalam bahasa Yunaninya ada exagorazo, yang artinya membeli kembali seperti di pasar. Membeli kembali seperti di pasar. Artinya kita harus memprioritaskan waktu untuk hal-hal rohani. Tebus setiap waktu saudara. Setiap waktu yang terbuang di masa lalu saudara, saudaralah yang tahu. Bersama dengan Tuhan tentunya ya, waktu-waktu yang kita punya di masa lalu kita. Apakah sering mempermuliakan Tuhan atau justru sering mempermalukan Tuhan? Saudara bisa jawab di dalam kolom komentar. Sering mempermuliakan Tuhan kah waktu-waktu lampau saudara? Atau sering mempermalukan Tuhan? Jawab dengan jujur Bapak Ibu Saudari ya. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua untuk kita menebus waktu yang terbuang. Saudara, kembali prioritaskan waktumu untuk hal-hal rohani. Investasikan waktu-waktumu untuk hal-hal rohani, perkara-perkara kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat baik-baik, waktu tidak bisa diulang di dalam setiap kehidupan kita semua. Waktu tidak bisa diulang. Nah nih Pak Supri jujur nih Pak. Ya sering mempermalukan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, kita rata-rata sering mempermalukan Tuhan, menyedihkan hatinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama. Waktu tidak bisa diulang. Masa lalu sudah tertutup Bapak Ibu, tetapi ketika kita masih punya hari ini dan hari esok, saudara masih ada kesempatan untuk berubah. Amin. Ada kesempatan untuk saudara dan saya berubah di dalam setiap kehidupan saudara. Mari bersama-sama di dalam setiap kehidupan kita semua. Masa lalu yang sudah tertutup. Tetapi ketika saudara masih hidup hari ini dan hari esok, masih ada kertas yang baru Tuhan berikan untuk saudara tulis setiap cerita hidup saudara bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, ayo. Saudara yang mau bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus, saudara cocok ada di channel ini. Ya, yang mau mengasihi Tuhan Yesus, mau mengenal Tuhan Yesus, mau bertumbuh di dalam Yesus. Tapi kalau saudara mau berbantah-bantah, ya, di dalam setiap channel ini, saudara punya pemahaman tersendiri terhadap suatu keyakinan. Silahkan saudara masuk ke channel yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara temukan channel yang memuaskan jiwamu, dahagamu, kehausanmu akan apa yang engkau yakini. Ya Bapak Ibu Saudari, sehingga engkau jangan saya tidak buang-buang waktu di dalam channel ini juga. Kalau engkau mau berbantah-bantah, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara mau bertanya ya tentang sesuatu mengenai Yesus, ya yang telah mati,
Bapak Ibu Saudari, dan telah bangkit. Saudara bisa message saya, nanti saya jawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi jangan buang-buang waktu. Kalau saudara mau berbeda pendapat, saudara punya pendapat sendiri, ya Bapak Ibu Saudari, di dalam setiap kehidupan saudara, it's no problem. Yakinilah kepercayaan yang saudara yakini. Tuliskan itu dalam setiap kisah hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudari, kan kau yakin terhadap kepercayaanmu. Tunjukkanlah lewat perilakumu. Ya sudah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Tunjukkanlah lewat perilakumu, perkataanmu, perbuatanmu. Ya Bapak Ibu Saudari. Sehingga ketika engkau meyakini sesuatu dalam hidupmu, bukan di sini. Tetapi ketika engkau meyakini sesuatu dalam kehidupanmu, juga dalam tindakan dan perbuatan. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi, kalau dulu kita malas untuk membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, sekarang kita mulai bisa disiplin kembali. Ya, beli Alkitab saudara besar-besar. Ya Bapak Ibu Saudari, ada teman saya di media sosial punya mama. Ya Bapak Ibu Saudari, mamanya udah opung-opung lah ya. Lalu kemudian mamanya nih baca setiap hari Alkitab. Alkitabnya besar Bapak Ibu Saudari. Ya besar sekali. Jadi bukan Alkitab kecil yang seperti kita bawa ke gereja, ini Alkitab besar. Supaya orang tuanya opung-opung ini bisa membaca Alkitab. Ya, matanya bisa terlatih untuk membaca Alkitab. Kata-katanya bisa menyampaikan apa yang disampaikan lewat Alkitab. Dan pikirannya jadi nggak pikun Pak Bu. Ya, itu Bapak Ibu Saudari. Kalau dulu kita malas baca firman Tuhan, sekarang kita mulai disiplinlah dalam setiap waktu-waktu saudara. Jika dulu saudara egois, sekarang saudara bisa belajar memberi dalam hidup saudara. Dulu kan waktu kita muda, wah saudara-saudari kita egois sekali. Punya berkat dalam kehidupan kita, kita habiskan buat diri kita sendiri. Oh terlalu pelit Pak Bu dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kesini semakin saudara mengenal Tuhan dalam hidup saudara, hidup yang egois itu makin lama makin tersingkirkan. Dengan apa? Saudara belajar di channel Pastor Deso. Semakin firman Tuhan ditabur setiap hari, semakin saudara spirit pelit itu menjauh dari hidup saudara. Dan akhirnya saudara memiliki spirit untuk apa? Bermurah hati. Wah Pak Bu, kalau kita kenal spirit ini dalam setiap kehidupan kita sejak masa muda, saudara nggak peduli dalam setiap kehidupan saudara mau pakai nilai berapa persen untuk memuliakan Tuhan. Pokoknya semua hidupku milik Tuhan. Aku ini anak pengelola saja. Kalau Roh Kudus bilang ke sana, ya aku arahkan ke sana. Kalau Roh Kudus bilang ke situ, aku arahkan ke situ. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan mau dibodoh-bodohi di dalam setiap kehidupanmu. Bahwa persembahan itu harus ke gereja saja. Tidak Pak Bu, tidak. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi biarlah saudara dan saya, kemanapun Roh Kudus mengarahkan setiap hatimu, untuk saudara dan saya digerakkan olehnya, maka kesitulah ya. Karena hidup kita mau dipimpin, dituntun oleh Roh dalam setiap kehidupan ini. Ingat sekali lagi, yang menyelamatkan saudara bukan gereja, bukan saya juga, bukan Pak Bu. Yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus. Maka saudara dengar-dengaranlah kepada Rohnya yang hidup, kepada kuasa Roh Kudus di dalam setiap hidup saudara yang menuntun saudara. Jadi yang kedua, saudara, tebuslah waktu yang terbuang. Ya, kata kunci ketika saudara belajar poin yang kedua ini adalah tebuslah waktu. Ya, exagorazo, kairos atau ton kairon, Bapak Ibu Saudari. Saudara, istilah exagorazo ini, ya istilahnya Bapak Ibu Saudari seperti yang saya bilang tadi. Saudara, itu istilah pasar yang berarti saudara membeli kembali dengan harga mahal. Seperti Kristus yang menebus kita di salib, di kayu salib, dengan darah yang mahal Pak Bu. Bukan dengan harga murahan, tetapi dengan darah yang mahal. Dia menebus setiap dosa saudara dan saya. Makanya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sudah menebus kita di kayu salib,
Ingatlah baik-baik supaya saudara pun juga memiliki waktu-waktu yang berkualitas untuk menyenangkan hati Dia. Lalu kemudian kata kairos. Saudara, ini waktu-waktu yang bermakna dalam kehidupan kalian semua. Waktu Tuhan untuk merahmati setiap hidup saudara dan saya. Ini berbeda dengan kronos. Jadi dalam bahasa Yunani itu ada kairos, ada kronos. Kalau kronos itu Bapak Ibu Saudari seperti rangkaian waktu yang kita punya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam 7, jam 8. Ya, itu kronos. Makanya ditemukan kata kronologi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi kalau kairos, ada waktu-waktu yang bermakna. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya dikatakan tebuslah waktu. Saudara belilah dengan harga yang mahal. Sehingga saudara memiliki waktu-waktu yang bermakna dalam hidup saudara. Amin. Pak Bu, luar biasa kalau kita belajar Alkitab. Ketika saudara mau mendekati firman Tuhan untuk saudara hidupi. Bukan saudara untuk konfrontatif dalam hidup saudara. Untuk menghidupi. Ya Bapak Ibu Saudari, ngapain capek-capek konfrontatif? Hidup sendiri aja sudah capek Bapak Ibu Saudari. Kita konfrontatif lagi dalam setiap kehidupan kepercayaan kita semua. Mendingan kita belajar dalam kehidupan kita semua. Sehingga kita bisa menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Lalu kemudian dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saudara, ada kata hari-hari ini adalah jahat. Ini merujuk kepada sistem dunia yang anti Tuhan dalam hidup mereka. Seperti juga yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Iblis itu mencuri waktu melalui distraksi-distraksi yang dia berikan. Saudara dibuat gak fokus. Saudara dibuat ada masalah. Saudara dibuat untuk supaya mental saudara terganggu, jiwa saudara terganggu. Melalui distraksi-distraksi. Berita-berita, tontonan-tontonan yang menakutkan dalam setiap kehidupan saudara. Mungkin ada konser di mana saudara ikut pergi, ya. Ada loh orang konser di Korea, di Jepang, di Malaysia, band-band terkenal, mereka bisa terbang Bapak Ibu Saudari dari Indo ke sana. Untuk apa? Untuk nonton. Ya Bapak Ibu Saudari. Ada lagi kemarin Bapak Ibu Saudari seorang CEO di Amerika nonton Coldplay Bapak Ibu Saudari dikasih lihat Tuhan. Lagi peluk-pelukan sama kekasihnya. Ternyata selingkuhannya Pak Bu. Ya. Dan akhirnya waktu yang dia punya untuk membangun dalam setiap kehidupannya habis seketika. Cuman ditampilkan sekitar 1-3 menit. Kalau tidak salah yang saya lihat 1-3 menit Pak Bu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dengan dia demikian di dalam setiap kehidupannya. Dia memakai waktu-waktu yang sia-sia dengan berselingkuh. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Lihatlah bagaimana Tuhan mempermalukan setiap kehidupannya. Bahkan satu Amerika tahu. Bukan satu Amerika lagi tahu, satu dunia tahu. Bapak Ibu Saudari, dua-duanya sudah punya keluarga, sudah punya pasangan, sudah punya anak. Tapi ketika ditampilkan Bapak Ibu Saudari, 1-3 menit itu akhirnya meruntuhkan setiap karir yang dibangun oleh mereka. Bahkan meruntuhkan keluarganya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua. Hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ini sistem dunia yang anti Tuhan. Masa bodoh dengan firman Tuhan, bodoh amat. Ya Bapak Ibu Saudari, iblis menawarkan melalui distraksi-distraksi dalam setiap kehidupan saudara. Oh tenang, ada wanita lebih baik dari istrimu. Ada pria lebih baik daripada suamimu. Tenang, nanti aku berikan. Ya Bapak Ibu Saudari. Aduh, akhirnya kita yang tidak berjaga-jaga. Kita terjebak dalam setiap kehidupan kita semua. Padahal itu pun semu. Bahkan kalau ada orang-orang yang menikah di umur-umur tua, Bapak Ibu Saudari ya, artinya saudari menikah yang kedua kali atau ketiga kali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya cuma mau bilang buat apa menikah di hari tua? Ya, buat apa Pak Bu? Apa yang didapat? Hari tua kan penuh dengan sakit inilah, sakit itulah, dan lain sebagainya. Paulus memberikan masukan, mendingan kita fokus untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah dalam setiap kehidupan kita semua. Belum nanti kalau yang wanita ngurus suami yang sakit, belum suami lagi ngurusin wanita dan lain sebagainya.
mendingan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Sehingga kau berlomba-lomba untuk menyenangkan kerajaan Allah dalam setiap kehidupanmu, dalam kesendirianmu. Amin ya Bapak Ibu Saudari. Saya bukan menentang orang-orang yang menikah tua, tapi saya hanya bertanya aja, buat apa sih hal-hal itu? Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupanmu, buat apa? Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Masa bisa menikah berkali-kali? Ya bisa Pak Bu. Kenapa nggak bisa? Berkali-kali menikah. Ini namanya juga manusia, otaknya demikian. Walaupun firman Tuhan sudah menuntun menikah sekali seumur hidup, Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, ini namanya manusia. Punya otak dunia di dalam setiap kehidupannya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Masih ada dagingnya, makanya bisa menikah berkali-kali. Jangankan 1-2 kali, sampai 7 kali pun bisa. Ya, sama seperti kucing saja Pak Bu. Walaupun Alkitab juga dengan jelas mengatakan nikah itu sekali seumur hidup. Tapi namanya dinamika setiap kehidupan manusia, tambengnya manusia, sombongnya manusia, belagunya manusia kayak kamu mungkin. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Ada orang-orang demikian. Sehingga mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan materi yang mereka punya. Mengandalkan percintaan, yang mereka pikir percintaan itu bisa memberikan makna hidup. Ternyata tidak Pak. Ya, hati-hati dengan distraksi ini dalam kehidupan kita semua. Waktu adalah medan peperangan rohani. Saudara, setiap detik adalah pilihan antara kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Tinggal saudara pilih, menginvestasikan waktu-waktu saudara. Setiap kehidupan saudara, potensi kehidupan saudara, kemana saudara mau arahkan? Ingat baik-baik, waktu adalah peperangan rohani. Medan peperangan rohani adalah waktu. Maka setiap detik yang kita punya, pilihlah untuk memuliakan kerajaan Allah daripada kerajaan dunia ini. Bapak Ibu, ya, saya mau mengajak kita semua, hiduplah dengan tujuan kekal. Jangan hidup tanpa tujuan, karena itu adalah kebodohan. Seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam setiap kehidupannya, yang menimbun harta bagi dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri? Ya, naruh uang di rumahnya, sewa tempat Bapak Ibu Saudari untuk nyimpan uang sejumlah tertentu. Tuhan Yesus sudah sampaikan, untuk apa hal itu? Kau nggak bawa mati dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dengan tujuan kekal. Investasikanlah waktu-waktu yang kau miliki, setiap kehidupanmu, untuk menyenangkan hati Allah. Memang kalau iblis mau menyamarkan saudari, ya, mau membuat distraksi dalam kehidupan manusia, dia akan bilang, udah kamu sewa lagi rumah, taruh lagi uang yang banyak di sana. Kamu buka lagi rekening, taruh lagi rekening situ. Jangan pakai nama kamu, nanti ketahuan. Kalau ketahuan KPK repot gitu Bapak Ibu Saudari. Makanya pakai nama orang dan lain sebagainya. Wah, habis itu ketika sudah dilakukan, jiwanya tenang. Padahal nggak tenang juga, takut juga. Kalau ketahuan nanti gimana kira-kira? Bapak Ibu, mari saya mau mengajak kita semua, jangan seperti perumpamaan orang kaya yang bodoh di dalam Lukas pasal 12. Saudaraku, matikan setiap hal-hal yang membuat saudara seperti itu. Keinginan-keinginan duniawi untuk menimbun lebih banyak. Saudara, mari U-turn. Mari putar balik. Dengan saudara bertobat. Belajarlah dari seorang yang bernama Zakeus. Walau badannya pendek, saudara, dia berusaha untuk menemukan Tuhan Yesus dengan memanjat pohon. Saudara, Zakeus itu kenapa dia manjat pohon? Ya karena badannya sangat pendek. Ya Bapak Ibu Saudari, di lalu lalang orang Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus lewat. Lalu kemudian Tuhan Yesus lihat ke atas pohon dan ditemukanlah Zakeus di atas pohon itu. Ketika Tuhan Yesus berhenti, saudari, menurut saudara, apakah mata Tuhan Yesus saja yang melihat Zakeus? Apa seluruh mata melihat Zakeus ke atas, Bapak Ibu Saudara? Seluruh mata melihat Zakeus. Ngapain ini orang? Dan Tuhan Yesus langsung sampaikan, Zakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Berarti ini orang yang sangat dikenal pada saat itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia tidak malu. Dia tidak malu. Dan dia menerima Yesus untuk menumpang di rumahnya. Dan ketika saat itu dia bertobat. Dia memberikan hartanya 50% bagi Tuhan. Dan kalau ada ya, dia memeras dari orang-orang yang pernah dia peras, dia kembalikan beberapa kali lipat dalam setiap kehidupannya. Saudara, itulah pertobatan dalam setiap kehidupanmu. Itulah pertobatan. Saudara, ada perubahan mindset dalam setiap pikiranmu. Kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi kamu hidup untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesamamu. Saudara, saudara bisa mulai dengan matikan notifikasi medsos. Kalau saudara pengen digital detox dalam hidup saudara. Miliki waktu-waktu emas saudara bersama Tuhan. Entah itu pagi, entah itu sore atau malam. Supaya bisa saudara fokus kepada Tuhan dan keluarga. Ya, bersabatikalah di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya hari Minggu Pak Bu. Setiap hari yuk. Sama seperti saudara makan kan setiap hari. Jangan cuma jadikan gereja itu seminggu sekali. Terus saudara merasa cukup. Gak akan pernah bisa Pak Bu. Karena dunia yang saudara hidup itu setiap hari. Tontonan yang saudara hidup itu setiap hari. Menarik-narik kita semua. Ayo Pak Ponco datang kepada tontonan-tontonan. Ya, ayo Pak Supri, ayo Ibu Rani. Ya, ini media sosial beritanya bagus. Tonton sampai berjam-jam. Misalkan ini contoh ya. Ya ini misalkan Bapak Ibu Saudari. Nah saudara bisa matikan notifikasi medsos itu. Miliki waktu emas. Ya, untuk saudara bisa fokus kepada Tuhan. Sama seperti saudara ada di channel ini. Miliki waktu emas. Bersama dengan Tuhan dan keluarga. Saudara, saudara bisa sampaikan. Sampaikan kepada hal-hal yang sia-sia dalam setiap kehidupan saudara. Tidak. Dan sampaikan ya kepada hal-hal yang bernilai kekal. Ya, kalau ada hal-hal yang tidak bernilai, ya, ada hal-hal yang sia-sia dihadirkan dalam hidup saudara, dalam pikiran saudara, sampaikan itu. Tidak. Nggak mau maksudnya, saudara tolak itu semua. Tetapi kalau ada waktu-waktu ataupun kesempatan-kesempatan untuk mengajak saudara dan saya menginvestasikan waktu-waktu saudara kepada hal-hal yang bernilai kekal, salah satunya channel Pastor Deso, saudara bisa bilang, ya Tuhan, aku mau. Belajarlah demikian. Saudara bisa menonton TV 3 jam, tapi mengunjungi orang-orang janda-janda yang kesepian, orang-orang yang sakit, orang tuamu, ke panti asuhan, kunjungi juga. Miliki waktu-waktu yang berkunjung, atau berkunjung kepada setiap orang-orang yang sulit dalam setiap kehidupannya. Minimal saudara dengarkan dan doakan. 2D bisa dilakukan. Dengarkan dan doakan. Kalau Roh Kudus tergerak atau saudara Roh Kudus menggerakkan hati saudara, lakukan D yang ketiga, dukung. Ya. Dengarkan, doakan dan dukung. Kalau memang saudara Roh Kudus gerakan untuk saudara mendukung ya kepada setiap hal-hal di mana saudara berkunjung, ternyata saudara rindu untuk mendukung keluarga tersebut atau pribadi tersebut. Saudara, Daniel itu menyisihkan waktu khusus untuk berdoa 3 kali sehari. Meskipun di tengah-tengah kesibukannya Bapak Ibu Saudari, dia orang pemerintahan. Ingat baik-baik, hai engkau orang-orang pemerintahan, tetaplah punya sisihkan waktumu untuk berdoa di dalam hadiratmu. Sehingga jangan sampai jerat si iblis merusak setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari, engkau punya konstituen mungkin dalam kehidupanmu, tapi jangan lupa berdoa. Walaupun konstituenmu tidak melihat apa yang kau kerjakan setiap hari, tetapi malaikat mencatat apa yang kau kerjakan. Malaikat mencatat. Maka saya bilang, berdoalah. Sama seperti Daniel 3 kali sehari, kamu perlu hikmat. Kamu perlu memilah-milih mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga Roh Kudus bisa memberikan kekuatan. Ada hikmat yang mengalir, bagaimana menolaknya. Kalau ada ajakan-ajakan yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi kalau kamu gak pernah berdoa, bagaimana engkau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu? Maka ajakan-ajakan itu akan membuat engkau dan saya justru terjebak. Oh gak ada yang lihat,
Ya sudah deh, gak apa-apa. Ya Bapak Ibu Saudari, hati-hati. Ini yang kedua, kita belajar tebuslah waktu yang terbuang dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudari, hiduplah di dalam setiap kehidupanmu dengan kesadaran bahwa ini adalah akhir zaman. Ya, ini adalah akhir zaman. Kolose 4 ayat yang kelima. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Lalu kemudian di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-12 juga dikatakan Bapak Ibu Saudari ya, Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri pada malam hari. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Saudara, kita tidak tahu kapan, tetapi kita harus siap-siap. Betul? Saudara harus siap-siap. Dalam setiap kehidupanmu berjaga-jaga. Dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga ini Bapak Ibu Saudari, hiduplah dengan kesadaran bahwa ini adalah akhir zaman. Maka saudara tidak akan buang-buang waktu dalam setiap kehidupanmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak pernah tahu memang kapan waktunya. Tetapi bagi orang-orang yang bijaksana dan berhikmat di dalam setiap kehidupannya, saudara harus siap sedia. Amin. Saudara harus berjaga-jaga dalam setiap hidup saudara. Ingat baik-baik, kedurhakaan semakin nyata. Tanda-tanda akhir zaman di dalam setiap kehidupan kita semua. Bahwa kedurhakaan itu akan semakin real, semakin nyata. Ya Bapak Ibu Saudari, orang berbuat jahat tapi merasa tidak berbuat jahat. Orang korupsi biasa-biasa saja. Gue korupsi 5 miliar gak apa-apalah. Nanti paling juga hukumannya 5-6 tahun. Terus bayar ini bayar itu ya paling 300-500 juta. Ya masih ada 4,5 M lah, lumayan. Ya Bapak Ibu Saudari. Nah orang kan sekarang berlomba-lomba seperti itu. Karena apa? Karena sudah melihat contoh sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu hati-hati. Kedurhakaan semakin nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Maka biarlah Injil, saudara, harus diberitakan sampai ujung-ujung bumi. Menyentuh setiap hati. Ya, di mana kaki kirimu berada, ujung buminya di mana? Ujung buminya di kaki kananmu. Maka biarkanlah Injil itu diberitakan. Di mana setiap ada manusia, disitulah Bapak Ibu Saudari Injil harus diberitakan. Kalau ada orang-orang yang menggunakan media sosial, saudara gunakanlah juga media sosial itu untuk menginjil, karena ada manusia di situ. Amin Bapak Ibu Saudari, ada manusia. Ya, jadi saudara dan saya jangan sampai ngomong, nih pastor ini ngomong sendiri aja di handphonenya. Loh saudara komentar model demikian, ya saudara tahu ada saya yang ngomong Bapak Ibu Saudari. Padahal saudara nggak lihat secara real misalkan. Jadi media sosial itu Bapak Ibu Saudari, selama ada manusia di dalamnya, beritakanlah Injil. Kalau ada orang-orang yang suka main game, saudara tahu, ada orang-orang yang suka main Roblox, main PUBG, main apa lagi, Free Fire dan lain sebagainya. Orang-orang yang hidup di zaman kita, ya bisa ngobrol satu dengan yang lain. Kalau memang saudara dan saya tergerak untuk menginjil lewat cara demikian, silahkan menginjillah. Mana tahu ada hati yang terbuka di sana dan Roh Kudus menggerakkan. Kalau saudara memang menikmati penginjilan model demikian, it's no problem. Ada yang salah dengan hal itu? Tidak ada yang salah. Selama masih ada manusia di sana. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Injil harus diberitakan sampai ujung bumi. Itulah tanda kesudahan zaman. Makanya kita menggunakan segala media yang dimiliki untuk memastikan berita Injil sampai kepada orang yang terakhir, yaitu manusia yang hidup di zaman itu. Wah, saudari, ini dipercepat dengan hadirnya media sosial. Makanya selalu doakan pelayanan Pastor Deso. Dukung selalu ya pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari, dukung selalu
Jadilah rekan sekerja Allah. Ya Bapak Ibu Saudari, setiap waktu, setiap tap-tap layarmu, setiap pemberian di gift-mu mungkin, setiap pemberian kasihmu, pemberian syukurmu, itu dukungan supaya banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita menulis setiap cerita keselamatan dalam kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Amin Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau engkau negatif thinking, gak mau dan lain sebagainya, hatimu masih bebal dan lain sebagainya, ya biarkan saja. Nanti biarlah Roh Kudus menggerakkan setiap hati itu dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, yang ketiga, hidup dalam kesadaran inilah akhir zaman. Respon kita ketika kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman, Bapak Ibu Saudari, karena tanda-tanda zamannya sudah mengatakan demikian, saudara, maka kita meresponi dengan bertobat dari cara hidup yang sia-sia. Bertobatlah dari cara hidup yang sia-sia. Saya nggak sampaikan ada nama ya. Saya nggak sampaikan dengan nama maksud saya. Kemarin mungkin ada orang yang menyampaikan, Pak Pendeta, Pak Pastor, kira-kira gimana? Saya pengen hidup buat Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan saya berdosa? Atau saya jatuh di dalam dosa? Di dalam setiap kehidupan. Kalau Tuhan kalau Tuhan baik, ya mungkin dia berpikir Tuhan akan membantu dia dan lain sebagainya untuk tidak berdosa. Tapi saya sampaikan, saudari yang dikasih oleh Tuhan, manusia itu diberikan kehendak bebas dalam setiap kehidupan kita semua. Kita semua diberikan kehendak bebas. Kita bukan robot. Itulah keunikan. Itulah keagungan manusia. Saudara dan saya diberikan kehendak bebas sama seperti Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa memilih pada saat itu untuk jatuh di dalam dosa. Saudara, Tuhan tidak melarang. Tuhan tidak melarang. Atau Tuhan tidak menepis ketika Adam pengen mengambil buah itu bersama Hawa. Tapi dia membiarkan. Bukan karena dia tidak sayang. Bapak Ibu Saudari, justru karena dia berikan kehendak bebas di dalam setiap kehidupan manusia. Dia rindu manusia bertanggung jawab terhadap setiap pilihan-pilihan yang diambil. Sehingga pilihan-pilihan yang diambil itu boleh memuliakan Tuhan. Boleh selalu menyenangkan Tuhan. Dan saudara bukan memilih untuk berdosa. Tetapi dalam setiap waktu-waktu yang kita punya dalam kehendak bebas itu, saudara memilih untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan. Nah itu Bapak Ibu Saudara. Ketika saudara dibawa dengan kehendak bebas, ternyata saudara makhluk yang spesial. Ya, coba kalau semua ya Tuhan gerakan seperti robot, seluruh dunia menyembah aku, digerakkan seperti robot. Dibikin programnya lalu digerakkan di dalam setiap jiwa. Maka semua akan bilang haleluya. Di Indonesia ngomong, di Brasil ngomong, di Eropa ngomong, di semua negara ngomong haleluya. Karena Tuhan ya menggerakkan, memprogram kita semua. Enggak demikian. Justru keagungan saudara dan saya, saudara punya kehendak bebas untuk memilih seperti apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita semua. Sehingga saudara dan saya bisa bertobat dari setiap cara hidup yang sia-sia. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini respon kita, ayo bertobat, bertobat. Ketika dulu kita menikmati dosa, sekarang kita jadi tidak menikmat. Makin lama makin tidak menikmat. Oh gue jadi gak nikmat ya melakukan dosa. Akhirnya saudara berhenti berbuat dosa. Dan saudara beralih. Yang tadinya saudara hamba dosa, saudara jadi mau menjadi hamba Kristus. Bukan dengan paksaan, tapi dengan pilihan yang saudara ambil. Amin saudari. Roh Kudus yang akan terus menggerakkan, memampukan saudara untuk memilih yang baik. Yang kedua, saudara bersaksilah dengan berani tentang Kristus. Selain saudara bertobat, respon saudara ketika saudara tahu ini adalah akhir dari segala akhir zaman, saudara perhatikan bertobat dari cara hidupmu. Ini respon yang pertama. Yang kedua, bersaksilah dengan berani tentang Kristus. Dinamika ada orang yang menolak, pro dan kontra itu biasa. Biasa Pak. Ya, biasa. Maka saudara tetaplah bersaksi. Beranilah bersaksi tentang Kristus dalam hidup saudara. Kalau saya, ya Bapak Ibu Saudari, saya nggak akan menyinggung kitab-kitab yang lain. Ya kalau saya, ya Bapak Ibu Saudari. Tapi ada orang-orang tertentu yang punya karunia untuk
belajar dan lain sebagainya. Ya mungkin dia punya karunia yang Tuhan berikan, punya panggilan seperti itu. It's no problem juga. Ya Bapak Ibu Saudari. Karena setiap kita semua dipanggil untuk bersaksi. Semua tentang Kristus. Dengan pola yang Tuhan berikan masing-masing dalam setiap individu-individu itu. Kalau saya polanya nggak menyinggung ataupun menautkan dengan kitab yang lain. Kalau saya hanya pengen dari Alkitab saja sudah. Nggak ada yang lain Pak Bu. Karena kita lebih mulai ya 6 abad sebelumnya. Daripada yang baru itu Bapak Ibu Saudara. Kita sudah ada sebelumnya. Jadi Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan. Lebih baik kita belajar kitab yang sudah Tuhan berikan. Di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Wah, diteguhkan semakin hari. Ya, dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Makin diteguhkan menjadi orang percaya. Makin diteguhkan menjadi orang Kristen. Saya bersyukur. Ya, saya juga bersyukur atas pilihan-pilihan orang tua saya dulu. Yang memilih mengikut Kristus. Mama saya bukan agama Kristen pada waktu mudanya. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi dia memilih untuk percaya kepada Kristus. Ya Bapak Ibu Saudari. Bahkan menikahnya pun bukan dengan Kristen pada saat itu. Maksudnya bukan dengan pemberkatan dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu Saudari. Justru papa saya yang kesana. Lalu kemudian berjalannya keluarga Bapak Ibu Saudari. Mereka berdua memilih keyakinan untuk menjadi orang Kristen. Jadi orang percaya. Sehingga kami anak-anaknya bersyukur atas pilihan-pilihan itu. Dan kami dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan saya berjanji dan saya berkomitmen terhadap diri saya sendiri. Saya nggak akan melukai setiap isi hati Tuhan. Panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Panggilan Tuhan dalam kehidupan orang tua saya. Wah, saya bersyukur sekali Pak Bu. Kalau mama papa saya nggak memilih pada saat itu mungkin. Ya saya bukan jadi pendeta Bapak Ibu Saudari ya. Mungkin yang satunya lagi. Ya di dalam setiap kehidupan saya. Saudara yang ketiga. Selain kita tadi yang kedua bersaksi tentang Kristus dalam hidup saudara dengan berani. Yang ketiga saudari berjaga-jagalah di dalam doa. Berjaga-jagalah di dalam doa sehingga saudara dimampukan untuk mengenakan kekudusan. Sebab tidak ada satu orang pun dapat melihat Allah tanpa kekudusan. Maka berjaga-jagalah dalam doa saudara. Sehingga saudara dapat mengenakan kekudusan ilahi setiap hari. Mata saudara, pikiran saudara, hati saudara, setiap waktu. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah yang ketiga kalau saudara sadar bahwa saudara hidup di akhir zaman. Saudara, jam kehidupan kita semua terus berdetak. Tidak ada yang tahu kapan Tuhan akan memanggil saudara masing-masing pulang. Tapi itu semua pasti. Ya, pasti. Satu ketika kita akan kembali pulang ke rumah Allah kita semua. Saudara, hari ini kalau saudara masih diberikan kesempatan untuk hidup, maka Bapak Ibu Saudari, evaluasilah kembali hidup saudara. Sudahkah waktu kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan? Saudara prioritaskan hal-hal yang kekal dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan terjebak dalam kesibukan dunia yang fana. Ya, jangan terjebak. Dulu cari uang, sekarang masih cari uang. Getol sampai umur 70-an terus cari uang. Gak pernah cari Tuhan. Bukan salah cari uang Pak Bu, bukan. Gak ada yang salah dengan cari uang, itu tanggung jawab kita sebagai manusia. Mengelola setiap potensi talenta kita semua. Tetapi ingat baik-baik, jangan terjebak. Ya, dalam kesibukan-kesibukan duniawi yang tidak perlu. Makanya tadi saya bilang U-turn, putar balik. Kalau saudara sudah terbiasa punya pola jiwa demikian, putar balik. U-turn. Temukan channel-channel yang saudara dapat membangun, menginvestasikan waktu dan pikiran saudara untuk mencari wajah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudari. Prioritaskan kepada hal-hal yang kekal. Kumpulkanlah hartamu di sorga. Karena tidak ada pencuri di sana. Tidak ada ngengat dan karat. Kau taruh duit di rekening tiba-tiba bisa hilang. Bisa Pak Bu. Itu kejadian banyak. Bapak Ibu Saudari. Kita taruh di rekening tiba-tiba hilang. Waduh, bisa demikian. Ya emang ya manusia. Makin canggih teknologi, makin canggih juga nipunya Pak Bu. Jadi hati-hati. Daripada saudara dan saya menginvestasikan setiap keuanganmu kepada perkara-perkara fana, saudara investasikan. Setiap waktu, tenaga, pikiranmu, materi yang kau miliki
untuk hal-hal yang kekal. Yang ketiga, bersiaplah untuk kekekalan. Saudara, dengan saudara memanfaatkan sisa waktu kita sebelum jam kehidupan itu berhenti untuk selama-lamanya, saudara siapkanlah untuk kekekalan. Hidup ini hanya sementara Pak, Bu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi kekekalan itu menanti. Ingat baik-baik. Jika hari ini adalah hari terakhir hidupmu, apakah engkau sudah siap bertemu dengan Tuhan? Ya? Apakah saudara sudah siap? Saudara bisa tulis dalam kolom komentar. Kalau ini adalah hari terakhir hidupmu. Saudara, waktu itu adalah mata uang kehidupan. Ingat baik-baik, waktu adalah apa? Mata uang kehidupan. Hanya kalian yang bisa menentukan bagaimana membelanjakannya. Hati-hati. Jangan sampai kalian membiarkan orang lain yang membelanjakannya untuk kalian. Gunakanlah waktu saudara untuk memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah kebenaran ini memperlengkapi hidup saudara hari ini. Dan saya mau tutup, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu hari nanti, saudara, ketika jantung kita berhenti berdetak, napas kita akan berakhir. Tapi hidup ini bukan tentang kapan kita mati, melainkan bagaimana kita hidup sebelum mati. Saudara, Tuhan mengetuk pintu hatimu pagi hari ini, atau saat ini, dimanapun kalian berada. Dia mau engkau dan saya hidup bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin ada yang harus berhenti pada kesempatan saat ini untuk mengejar hartamu, untuk mengejar harta duniawi dan perkara-perkara duniawi yang lain. Saudara, mungkin kau dan saya harus berhenti mengejar itu semua. Dan biarlah pada kesempatan saat ini, mulailah mengejar setiap jiwa-jiwa. Ada yang perlu meminta maaf kepada keluarganya, minta maaflah. Minta ampunlah sebelum terlambat. Saling memaafkan, saling mengampuni. Ada yang mungkin harus menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar teman di kala susah, tapi benar-benar saudara menjadikan dia juru selamat dalam segala masa situasi kehidupan. Sekaranglah waktunya, sebelum nafas terhembus atau berhenti untuk selama-lamanya, sebelum pintu anugerah Tuhan tertutup, sebelum Yesus datang yang kedua kali dalam hidup saudara. Saya mau mengajak, hiduplah untuk Dia. Hiduplah untuk Tuhan. Ya Tuhan, berapa lama lagi setiap kami semua yang tidak mau hidup untuk Engkau, Tuhan jamah. Biarlah Engkau memberi kami waktu. Dan berapa banyak kami juga menyia-nyiakan waktu yang Kau berikan dalam hidup kami semua. Dan biarlah saat ini kami sadar, hidup ini hanyalah pinjaman. Waktu ini hanyalah pemberian daripada Tuhan. Maka hari ini, ku berikan seluruh sisa waktuku bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami menunduk di hadapan-Mu. Kami mengakui Tuhan, kami telah membuang begitu banyak waktu untuk hal-hal yang fana, untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ampuni kami pagi hari ini. Ampuni kami saat ini. Jika hari ini adalah hari terakhir kami, Bapa, kami berdoa, biarlah mulut kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Tangan kami terus mau melakukan kehendak-Mu. Untuk kami boleh menjadi Tuhan rekan kerja Allah, rekan kerja Allah dalam setiap hidup kami semua, yang menuliskan cerita keselamatan kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Jika kaki kami hari ini masih ada, kami mau pergi untuk memberitakan Injil-Mu. Kami menyerahkan setiap sisa waktu hidup kami semua bagi-Mu. Pakailah kami selagi masih ada kesempatan. Bimbinglah kami untuk kami hidup dengan hikmat, penuh syukur, dan siap sedia untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, jangan biarkan kami mati sebelum kami benar-benar hidup bagi-Mu. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jangan biarkan kami mati sebelum kami benar-benar hidup bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kepentingan Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, jamah setiap hati kami semua. Dan biarlah kami boleh membuat keputusan pada kesempatan hari ini, bukan besok, tapi hari ini. Kami memulai hidup kami
bagi Engkau hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa, Tuhan rahmati setiap jiwa. Tuhan berkati, diberkatilah setiap pekerjaan, usaha kami. Diberkatilah rumah tangga kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Diberkatilah setiap pelayanan kami. Diberkatilah setiap hidup kami, tubuh kami, diberkatilah. Semua Tuhan apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan pakai jamaah setiap hati untuk kami semua boleh mendukung pekerjaan Tuhan, menjadi rekan sekerja Allah dalam setiap kehidupan kami semua. Dan kami tidak menunggu-nunggu Tuhan, tapi kami boleh terus take action, mengambil langkah kehidupan kami untuk memilih, mengiring Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.